Telah hadir secara virtual pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, Profesor Aryawan Gunadi. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mbak Ica dan pemirsa Garuda TV. Ya, terima kasih. Prof, tarif resiprokal Donald Trump ini diterapkan sebesar 32% terhadap Indonesia. Jika saya kutip data dari Kementerian Perdagangan, selama 5 tahun terakhir dari 2020 hingga 2024, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat ini terus meningkat dari 2020 sebesar 18,623 juta US dollar dan hingga 2024 sebesar 26,312 juta US dollar. Kemudian apakah dengan kebijakan tarif resiprokal ini akan memberikan efek terhadap nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat? Silakan, Prof. Iya, artinya Mbak Ica dan pemirsa Garuda TV, kalau kita lihat perkembangan hari demi hari ya, Pak Prabowo hari ini juga melakukan maraton meeting sarasehan ekonomi dengan beberapa tokoh ekonomi dan kabinet atau beberapa kementerian yang ada di Mandiri. Lalu juga kemarin dengan beberapa pemimpin redaksi Masa Nasional. Tentu salah satunya adalah membahas mengenai kebijakan Trump. Dan ini sudah saya sampaikan juga ke banyak media. Dulunya ketika Indonesia bergabung menjadi anggota BRICS, di mana China dan South Africa ada di sana, itu pasti sudah menjadi sorotan dari Amerika Serikat dan ini menjadi hal yang serius karena Amerika akan mewarn untuk memberikan tarif kepada negara-negara anggota BRICS yang salah satunya adalah Indonesia. Tetapi kita harus melihat bahwa keberanian yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo itu menurut saya sangat baik karena ingin menjadi game changer bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh, sebagai salah satu negara yang memiliki populasi terbesar, berani mengambil sikap untuk bergabung dengan BRICS. Nah, adapun tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, 32% ya, itu adalah salah satu tarif yang memang diberlakukan cukup besar, bukan hanya China, tapi Vietnam, dan Kamboja, dan Indonesia selanjutnya. Nah, kalau kita melihat dengan positioning yang ada, Indonesia pun juga sudah melakukan tahapan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Ya kan, kalau Vietnam kita tahu meminta penundaan, di mana sekretaris Partai Komunis Vietnam menelpon langsung tim dari Donald Trump dan Indonesia melakukan renegosiasi dengan tidak melakukan retaliasi, arti tidak melakukan pengancaman balik untuk mengenakan tarif seperti apa yang dilakukan China, mengenakan 34% ke pihak Trump. Nah, kalau kita lihat Indonesia melakukan dengan revitalisasi perjanjian kerjasama perdagangan dan investasi atau TIFA ya, lalu juga melakukan deregulasi non-tarif measures melalui relaksasi sektor dan sebagainya. Dan pemerintah akan melakukan balancing yang tadi Mbak Ica tanyakan, yaitu neraca perdagangan dengan Amerika Serikat melalui pembelian produk agriculture, soybean ya kan dari Amerika Serikat itu cukup banyak, lalu juga adanya pembelian peralatan engineering dan juga pembelian LPG migas oleh Pertamina dan sebagainya. Artinya kita juga ada flexibility. Karena kenapa? Karena kita melihat bahwa Amerika Serikat juga menjadi mitra yang sangat strategis untuk Indonesia. Jadi kita tetap, politik luar negeri kita adalah bebas aktif, kita tetap menjalin relation yang baik dengan negara-negara bukan hanya di blok timur, tetapi blok barat termasuk dengan Amerika Serikat. Dan pemerintah juga selanjutnya saya lihat juga akan menyiapkan insentif fiskal atau non-fiskal untuk mendorong impor dari Amerika Serikat sehingga menjaga daya saing ekspor ke Amerika Serikat. Jadi kita harus ada flexibility, tetapi kita juga tetap menyiapkan instrumen pengamanan nasional menurut saya. Seperti countervailing duty, safeguard, anti-subsidi, kita juga harus mengantisipasi membanjirnya produk yang ada. Nah, kenapa dilakukan itu? Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat mitra strategis China dan tahu bahwa Indonesia dikenakan tax karena China pasti akan memasarkan produk barang dan jasanya banyak ke Indonesia. Makanya Indonesia terkena dampak dari kebijakan Trump yang ada. Dan tentu ini escalate ya, akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan eskalasi trade yang dilakukan oleh Trump dengan yang lainnya. Tetapi yang menjadi menarik Mbak Ica dan pemirsa Garuda TV, bahwa skema perdagangan bebas, free trade ini sudah bergeser. Yang tadinya perdagangan bebas, negara-negara
melakukan transaksi barang dan jasa dengan tax yang kecil, sekarang itu sudah dilakukan country to country atau dilakukan state to states, di mana negara yang memiliki superpower, yang memiliki kekuatan sumber daya yang besar, akan melakukan bargaining dengan one-to-one dengan negara-negara yang ada. Tentu ini akan menguntungkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan beberapa negara besar yang lainnya yang memiliki sources yang besar. Sehingga mereka bisa menekan, melakukan bargaining dengan negara-negara kecil yang lain. Nah, yang kena dampak siapa ya? Tentu negara-negara yang middle low country, yang tentu pendapatan per kapitanya mungkin balancing export importnya tidak baik. Karena terkena dampak dari tax yang ada. Jadi perang tax ini, perang pengenaan tarif ini akan terus eskalasinya akan menambah kalau misalnya WTO tidak bergerak sebagai organisasi perdagangan dunia dan tidak bisa menjadi median dari persoalan berbagai antar negara, terutama adalah negara-negara yang less developed atau negara-negara yang kurang berkembang. Begitu, Mbak Ica. Baik, Prof. Jika dilihat dari data sejak tahun 2018 hingga 2024 ini perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat ini mengalami surplus terutama dari pakaian jadi. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa dampak dari tarif resiprokal ini yang paling terkena efeknya adalah industri tekstil. Menurut Anda apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memproteksi industri tekstil yang melihat ini industri padat karya seperti itu, Prof? Iya. Pak Prabowo, saya lihat di Sarasehan Ekonomi Nasional pada hari ini langsung memimpin menjadi moderator turun gunung ya, artinya dalam beberapa hari ini untuk menjelaskan policy-policy yang dilakukan oleh pemerintah. Sebetulnya sejak minggu-minggu lalu karena banyak mengundang beberapa pakar ya. Lalu juga saya lihat memang tadi disampaikan industri tekstil pasti akan terkena dampak. Dan itu bukan hanya memang karena tarif yang dilakukan oleh Trump. Memang kondisi ini semakin lama dengan adanya kondisi IHSG yang kita tahu, lalu kondisinya adanya perang dagang yang ada, akan memicu konflik, akan memicu layoff yang cukup besar. Nah, kita tahu beberapa industri tekstil, nggak usah kita sebut, tetapi terkena kebijakan yang ada, pada akhirnya dia harus melayoff ribuan karyawan yang ada. Nah, ini yang memang harus dilakukan pemerintah, salah satunya adalah cepat melakukan diversifikasi pasar, baik ekspor dan impor ke beberapa negara. Jadi bukan hanya Amerika Serikat yang menjadi mitra strategis, tapi ke beberapa negara yang lain. Kita sudah menjadi members dari BRICS, tentu negara-negara anggota BRICS yang lain harus juga bersepakat untuk juga bisa melakukan transaksi dagang di antara negaranya. Nah, selain itu Indonesia punya FTA dengan banyak negara selain negara anggota BRICS. One to one itu yang menurut saya perlu dimaksimalkan. FTA yang state to state atau bilateral antar negara itu harus dimaksimalkan supaya Indonesia juga bisa menambah benefit yang ada. Jadi kita kehilangan market banyak dari Amerika, tetapi kita juga punya mitra yang strategis yang lainnya. Kedua adalah tentu kita juga harus memberikan dukungan saat ini, walaupun program presiden cukup banyak, yaitu makan bergizi gratis dan sebagainya, tetapi pengusaha kecil dan menengah UMKM ini perlu menjadi perhatian, pengusaha lokal. Karena efeknya ini cukup besar. Contohnya industri perhotelan, itu juga sekarang kan terkena dampak. Ya kan banyak CEO yang kemarin beberapa meeting dengan saya juga cukup terkena dampak dari yang ada. Karena ini efeknya kemana-mana. Ya artinya dengan industri tekstil, hotel, lalu nanti ke yang lain-lain, barang dan jasa, akan efeknya itu kemana-mana. Nah tentu saya yakin pemerintah sudah memikirkan langkah-langkah yang strategis dengan bijaksana, mengkondisikan semua pihak, dan juga akan melakukan balancing trade dengan negara-negara yang melalui pembelian produk, barang dan jasa untuk membalance neraca perdagangan yang ada. Nah, lalu perkuat kemitraan yang strategis dengan beberapa negara lewat jalur negosiasi one-to-one maupun dengan beberapa pihak antar negara lainnya. Demikian. Baik, terakhir Prof, singkat saja. Tadi Anda menyebutkan bahwa salah satu strateginya adalah mengutamakan negosiasi. Kita tahu Presiden Prabowo Subianto akan segera mengutus menteri untuk melakukan negosiasi ke Amerika Serikat. Apa menurut Anda kira-kira target yang harus dicapai dari utusan Indonesia ini agar tarif resiprokal ini tidak lagi membebani Indonesia? Oke, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan yang diminta adalah Amerika Serikat adalah ICT untuk TKDN, terutama investasi Amerika Serikat yang ada di Pulau Batam. Ini kan ada investasi ke sana dan sebetulnya AS itu juga memberi keleluasan untuk FTZ-nya, Free Trade Zone. Dan ini bisa menjadi bahan kita untuk melakukan negosiasi dan saya yakin Kementerian Perekonomian sudah melihat itu semua.
Dan tentu investasi data yang dilakukan, data center, baik Oracle, lalu juga Microsoft, maupun dengan trade dengan yang lainnya, akan bisa menjadi balance negotiation antara kita dengan mereka. Dan yang kedua, bahan negosiasi ini akan disampaikan pemerintah Prabowo untuk evaluasi kebijakan larangan terbatas, termasuk kebijakan sertifikasi halal dan sebagainya. Ini yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga adalah kita belum lihat nih eskalasinya akan seperti apa, tetapi keinginan Amerika Serikat kan ingin menyeimbangkan neraca perdagangan dengan meningkatkan import produk-produknya mereka. Ada agriculture dan juga kedelai, gandum, dan sebagainya. Tentu ini bisa dinegosiasikan, importnya kita bisa tambah, tetapi juga ekspor kita ke Amerika Serikat juga bisa ditambah. Artinya perlu pelobi-pelobi internasional renegosiasi. Kita perlu dukungan permanen representatif kita yang ada di Amerika, ya kan, ambassador kita yang ada di sana untuk berani dan untuk bisa mendorong produk barang dan jasa kita untuk bisa masuk ke pasarnya mereka. Karena kita akan meningkatkan balancing power dengan Amerika Serikat. Jadi harus ada win-win gitu, sehingga Indonesia bisa dalam posisi yang juga berimbang. Walaupun kita tahu kita dalam posisi yang ada flexibility juga dengan Amerika. Demikian, Prof. Baica. Terakhir Prof, tanggapan Anda, apakah betul Indonesia ini tidak rentan terhadap sentimen ekonomi global? Iya, kalau pandangan saya tentu rentan atau tidak rentan itu pasti semua akan terkena dampak. Contoh dengan adanya tarif yang dilakukan oleh Trump, karena Trump ingin menjadi game changer di dunia. Kalau dibilang tidak rentan, tentu Pak Prabowo sangat optimis dan kita sebagai bangsa Indonesia harus yakin mendukung itu. Agar kenapa? Agar kita optimis dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan negara kita sendiri, supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa membawa hasil yang maksimal. Saya lihat pemerintah juga sudah ingin melakukan renegosiasi dengan Amerika Serikat, tidak melakukan retaliasi yang langsung membalas seperti China, dikenakan 32, dibalas 34% misalnya. Kita enggak. Kita adalah negara yang memang bisa duduk bareng, bisa duduk dengan sitting down untuk bernegosiasi trade yang dilakukan. Sehingga sentimen ekonomi global kalau ditanya punya dampak, pasti punya dampak, tetapi Indonesia cukup kuat lah untuk sustain, untuk bisa ke depannya keluar dari semua zona yang katakanlah ancaman dari kondisi ekonomi dunia. Dan saya yakin itu pemerintah pasti akan memaksimalkan semua sumber daya aparatur yang ada, dan Presiden juga turun langsung untuk bisa mengawal ini semua sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Demikian, Baica. Baik, terima kasih atas dialognya petang hari ini Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Selamat petang, Prof. Salam sehat. Selamat petang, Baica dan pemirsa Garuda TV. Terima kasih.